Sekarang kita bahas tentang masalah kalau sholat berjamaah. Maka ada hal yang perlu kita perhatikan berhubungan dengan masalah shaf. Shaf berarti kita berdiri bersama-sama dengan saudara-saudara kita muslim. Tentu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Shaf ini kalau sholat berjamaah dimulai imam sendirian di depan dan harusnya imam berada di tengah-tengah, sentral, di mana musolah itu misalnya atau masjid itu anggap bisa berisi 11 orang di dalam shaf misalnya. Maka imam berada di tengah-tengah, di belakang beliau atau imam ini orang yang pertama, di kanannya 5 dan di kirinya 5. Sehingga imam menjadi sentral. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan juga setiap kali isi shaf dimulai dari belakang imam ke sebelah kanan. Kalau sudah penuh baru diisi yang ke sebelah kiri. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh mengisi atau membuat shaf baru selama shaf di depan masih ada yang kosong. Maka kita harus masuk ke dalam shaf. Bahkan salah satu langkah yang termulia di muka bumi adalah melangkah menutupi shaf-shaf yang masih kosong. Dan bagi orang yang sudah terlanjur masuk dalam shaf sholat, itu dianjurkan oleh Nabi SAW untuk meringankan pundaknya. Maksudnya, kalau memang masih ada celah dan ada saudaranya mau masuk, kasih dia peluang. Jangan justru kita merasa, saya nggak mau sempit-sempitan. Sebenarnya bukan masalah sempit-sempitannya, tapi masalah merapatkan sholat. Merapatkan sholat dan shaf itu bagian daripada kewajiban sholat. Nanti akan kita bacakan hadisnya, gitu ya. Malah tidak boleh kalau orang berjarak. Ini biasanya ada orang karena dia bawa sejadah yang besar, terus mungkin postur tubuhnya tidak sebesar sejadahnya, dan dia maunya dia sendiri di sejadah itu. Dia tidak mau ada saudaranya muslim yang masuk bersama dia di shaf atau di dalam sejadahnya sehingga jaraknya sangat jauh. Nanti akan kita jelaskan juga bagaimana kalau ada celah antara telapak kaki kita dengan teman kita di sebelah, maka itu membuat peluang bagi syaitan masuk dan menggoda kita dalam sholat sehingga tidak khusyuk. Bahkan perselisihan yang terjadi di antara umat Islam itu bermula dari shaf yang tidak rapat. Itu juga akan kita jelaskan hadisnya berhubungan dengan masalah itu. Dan memang betul-betul harus diperhatikan. Dan shaf juga selanjutnya yang harus diperhatikan, yaitu tidak bisa hanya awal kita rapat dan lurus, tapi dari awal sampai rakaat terakhir. Jadi bukan hanya di awal saja, sehingga kalau bangun dari sujud, dari rakaat 1 ke rakaat kedua misalnya, lalu sudah tidak rapat lagi. Poin selanjutnya juga yang harus diperhatikan, yang dirapatkan adalah tumit dengan tumit. Tumit dengan tumit yang dirapatkan. Jadi tumit kita sama tumit teman dipertemukan. Sehingga orang kalau mengatur shaf, telapak kakinya itu bukan dibuka seperti ini, ya, tetapi telapak kakinya dihadapkan ke depan. Jadi bukan seperti ini, tapi tumitnya dibuka. Sehingga tumit ini rata, ya. Dan ini kalau kita lakukan, ukurannya cukup pundak kita saja. Seukuran pundak kita, begitulah kita berdiri, dan teman di sebelah juga sama, maka otomatis nanti tumit akan ketemu sama tumit. Kalau ini dilakukan, maka otomatis nanti akan bertemu betis sama betis, pundak pun bertemu sama pundak. Itu yang disebutkan dalam hadis tentang masalah merapatkan shaf. Nah seperti itu. Sehingga bertemu antara tumit sama tumit, betis sama betis, dan juga bertemu pundak dengan pundak. Nanti juga akan kita jelaskan kalau tidak salah di hadis pertama, itulah cara para malaikat mengatur shaf di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita merasa, saya nggak mau sentuh kaki saya sama orang di sebelah saya. Nah ini memang peraturannya seperti itu. Ya, peraturannya seperti itu. Jadi memang kita merapatkan. Karena kalau tidak, dia akan jadi penyebab perselisihan. Dia juga akan membuat syaitan masuk dan menggoda sholat. Nah ini juga penting diperhatikan. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tolok ukur shaf. Kalau kita lagi berdiri, bukan jari-jari telapak kaki depan. Tetapi tetap tumit bagian belakang. Jadi kalau misalnya si A sama si B, si A ini kebetulan telapak kakinya lebih besar, si B lebih kecil. Kalau patokannya jari-jari kaki dan kita misalnya rapatkan, kita luruskan seperti ini, kalau kita lihat dari belakang, shafnya tidak rapi.
Kenapa? Karena memang akan maju mundur. Tapi kalau yang tumit dijadikan tolok ukur, semuanya rata, maka walaupun tidak sejajar jari-jarinya si A sama si B tadi, tetap safnya rapi. Makanya selalu patokannya tumit. Kalau saf sholat kita itu sudah ada garisnya, maka pastikan tumit kita masuk dalam saf itu. Ini bagian hal-hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan masalah saf tersebut. Ya. Juga bagian hal yang harus diperhatikan kalau kita lagi sholat, terus tiba-tiba ada seseorang dari jemaah yang batal wudunya. Lalu dia keluar dari saf. Maka yang ada di sebelah merapat dengan temannya yang satu. Sehingga tidak ada celah. Gitu ya. Tetap harus rapat. Jangan dibiarkan celah itu kosong. Gitu ya. Jadi selalu harus rapat. Dari awal sampai akhir. Nah ini bagian-bagian hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan masalah saf.